لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Mengapa kita mencintai sahabat Rasulullah, memuliakan dan mendudukkan pribadi mereka satu tingkat di bawah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kalau kita mendengar nama mereka, bahkan salah seorang di antara mereka disebut, kita secara spontan, bahkan dalam suasana yang mungkin kurang sadar karena sudah terbiasa, kita ucapkan radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah radhiyallahu anhuma, Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Bahkan istri-istri mereka, tentu saja yang sudah masuk Islam, bersama mereka di saat Rasulullah masih sugeng, radhiyallahu anha. Awalan wa dzalika lil umuri taliyah. Itu disebabkan karena persoalan-persoalan di bawah ini. Awalan, annahum khairul quruni fi jami'il umami kama soroha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qala khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum rawahul Bukhari Kitabu Fadhailis Sahabah wa Muslim Kitabu Fadhailis Sahabah. Penyebabnya pertama, annahum, bahwa mereka itu, baik yang pertama kali masuk Islam, seperti berkali-kali saya terangkan, Khadijah binti Khuwailid dari kalangan wanita, Abu Bakar As-Siddiq dari kalangan laki-laki, Ali bin Abi Thalib dari kalangan anak-anak, Zaid bin Harithah dari kalangan budak laki-laki, Ummu Aiman dari kalangan budak wanita radhiyallahu anhum, sampai mereka yang masuk Islam justru setelah terjadi Fathu Makkah. "21 tahun setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, mereka itu baru masuk Islam." Ada Abu Sufyan bin Harb, bahkan ada Abu Sufyan bin Harith. Abu Sufyan bin Harith, kalau Abu Sufyan bin Harb pemimpin tertinggi orang Quraisy, Abu Sufyan bin Harith ini saudara sepupu Rasulullah.
Saudara sepupu Rasulullah tunggal mbah. Bahkan saudara sesusuan. Bersama Rasulullah. Bahkan sejarah mencatat satu-satunya laki-laki yang adalah sepupu Rasulullah yang wajahnya paling mirip dengan Rasulullah. Usianya juga sebaya dengan Rasulullah. Teman sepermainan Rasulullah di waktu kecil. Tapi sekali lagi, hidayah itu tetap hidayah. Jangankan cuma saudara sepupu ya. Jangankan cuma teman sepermainan, sejarah mencatat ya, istrinya istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, anaknya Nabi Nuh, bapaknya Nabi Ibrahim. Baik yang pertama kali masuk Islam atau yang terakhir kali masuk Islam disebut oleh Rasulullah di sini khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia yang hidup semasa dengan saya, dengan catatan pernah saya terangkan, mereka masuk Islam dan ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya, orang yang semasa dengan saya adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi murid para sahabat Rasulullah. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian murid orang yang pernah menjadi murid sahabat Rasulullah. 3 generasi ini dijamin oleh Rasulullah dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Tetapi di atas itu semua, kita harus menanamkan persoalan ini kepada diri kita masing-masing, bahkan kepada anak-anak kita. Sejak mereka sudah mampu, kita ajak untuk berpikir secara sederhana. TK, 0 kecil, 0 besar, apalagi SD, apalagi SMP, dan juga kepada masyarakat. Ini persoalan yang sangat sederhana, tapi jarang masyarakat bisa menerima dan memahami. Bahwa orang yang paling mulia setelah Rasulullah itu Abu Bakar. Itu Abu Bakar. Kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Paling tidak sejak diangkatnya Rasulullah menjadi Nabi sampai datangnya hari kiamat, yang paling mulia itu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum. Ditambah 6 menjadi al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah. Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Abdurrahman bin Auf. Ini tugas kita sebagai seorang muslim memahamkan ini kepada diri kita masing-masing. Jadi dari sahabat-sahabat Rasulullah itu yang paling mulia 4 tadi, Khulafaur Rasyidin. Kalau ditambah 6 menjadi al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah. Nomor 2, nomor 3 Ashabu Badar.
yang jumlahnya 313 itu. Nggak ada seorang pun yang apa namanya, yang menyimpang dari akidah yang mereka yakini. Semuanya muslim. Abu Bakar. Dan yang keempat, al-mubasysyaruna bil jannah siwal asyrah, orang yang mendapatkan kabar gembira bahwa mereka masuk jannah kecuali yang 10 tadi. Ada Fatimah putri Rasulullah, ada Hasan, ada Husain, ada Bilal bin Rabah, ada Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Baru kemudian yang terakhir, al-mubayyi'una tahtas syajarah, 1.400 orang sahabat Rasulullah yang berbaiat kepada Rasulullah di bawah pohon yang namanya pohon Samura. Alhamdulillah masih ada yang ingat. La ilaha illallah, la ilaha